Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah salat zuhur masjid modern, Pak ya. Ini namanya masjid modern, Pak. Iya. Masjid Jenderal Sudirman, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Semoga Hamin 43 Ramadan ini kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa masuk Ramadan lagi, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini biasanya diisi oleh Ustadz Ahmad Sarwat. Maka pada kesempatan kali ini saya pengen kenalan dulu, Pak. Ini kalau nggak kenalan nanti takutnya ini ustadznya siapa, ngomong apa nggak jelas, Pak ya. Nama saya Hanif Lutfi, aktif di Rumah Fikih Indonesia. Kantornya deket belakang sini, Pak, Setiabudi. Kebetulan saya lulus di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud cabang Jakarta atau Libya, dan juga S1 di Al-Qudwah Depok jurusannya ekonomi, S2-nya di IIKI jurusan ekonomi tapi tinggal tesis. Biasanya kalau tinggal tesis itu tesisnya ditinggal, Pak ya. Doakan semoga segera selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu fikih muamalah. Memang bagus sekali kita belajar muamalah, Pak. Kenapa begini? Kalau kita perhatikan hidup kita itu banyakkan muamalah atau ibadah, Pak. Kita sholat maksimal sampai khusyuk itu paling-paling 10 menit ada nggak, Pak? Ya 10 menit sudah, alhamdulillah gitu, Pak ya. Kalau kali 5 sehari itu 50 menit sholatnya doang. Padahal masih ada 23 jam lagi selain kita hidup. Makanya penting juga sambil kita nyari rezeki, kita juga nyari ilmu biar rezeki kita itu halalan thayyiban. Kenapa? Dalam sebuah kitab yang cukup fenomenal namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau di pesantren biasanya dikaji, Pak. Karya Imam Az-Zarnuji Al-Hanafi. Beliau bilang begini, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdul hal. Sebaik-baiknya ilmu itu ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu di mana kita sedang berada saat ini. Itu namanya ilmul hal. Lah kita, Pak, muamalat kita lebih banyak daripada ibadahnya. Memang harusnya muamalat kita lebih banyak ilmunya daripada fikih ibadah. Tapi nggak apa-apa. Lah, pada kesempatan kali ini memang ketika bicara tentang muamalat, banyak akad-akad yang sekarang ada di zaman Nabi itu belum ada. Nah, dalam kesempatan seperti itu para ulama membahasnya begini, Pak. Ketika kita belajar fikih muamalat, memang kalau ditanya, Pak, di zaman Nabi ada nggak jual beli online, ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak ya. COD-an ada nggak, Pak? Belum ada, gitu. Makanya dalam kesempatan seperti itu yang namanya hukum muamalat itu selalu berkembang. Maka para ulama ketika membahas tentang fikih muamalat, caranya itu dengan bagaimana? Dengan belajar unsur-unsur yang haramnya dulu. Ketika ada unsur haram berarti muamalat itu tidak sah, gitu. Lah, unsur haram itu bisa jadi nanti semakin hari itu bisa jadi bukan nama sebenarnya, Pak. Contohnya bunga bukan nama sebenarnya, gitu, Pak ya. Bisa jadi namanya mungkin lain, Pak. Tapi nanti kita akan bahas kalau ada unsur haram ini berarti nanti muamalat itu hukumnya tidak sah dan bisa jadi haram.
Yang mana kalau boleh kita ringkas, ini Ustaz Sarot sudah membahas beberapa di antara maisir, gharar, riba, batil, bai' mutor, ikrah dan lain sebagainya. Kemarin Ustaz Sarot kalau nggak salah sudah menjelaskan tentang maisir, unsur-unsur judi. Maka pada kesempatan kali ini saya pengen melanjutkan sebuah kajian yang namanya horor. Bukan film horor, Pak. Ini bahasa Arab, horor. Ini horor itu nanti berpengaruh dalam beberapa akad. Saya kasih contoh, Pak. Kalau Bapak jualan online, kan hanya cuma ada gambar dan spesifikasi, Pak ya. Kira-kira, Pak, kalau gambarnya kita edit, kita tambah-tambahin, boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Kenapa? Nipu, gitu, Pak ya. Cuma saya kasih pertanyaan, Pak. Bapak pernah beli ini, Pak, apa namanya, mie instan, Pak ya. Dalam bungkus mie instan, Pak, itu ada gambar telurnya nggak, Pak? Ada, Pak ya? Ada gambar ayamnya nggak? Kira-kira kena pernah beli nggak, Pak? Mie instan kok dalamnya dapat telur, itu pernah nggak, Pak? Ada, Pak ya? Nggak ada. Lah ini nih penipuan nggak, Pak? Wah. Apalagi kita beli minyak wangi, Pak. Di iklannya itu ketika kita pakai, cewek-cewek pada nempel, Pak. Kira-kira kalau kita pakai kok nggak nempel, kira-kira kita bisa klaim nggak? Ini bohong iklannya ini gimana? Penipuan ini, gitu, Pak ya? Nah ini kita akan lihat sebenarnya unsur horor dalam akad jual beli nanti apakah ada konsekuensinya atau tidak, gitu. Nah kita akan bahas dalam beberapa pernyataan begini. Memang dalam akad muamalah, Pak, itu nanti hadisnya itu sedikit, Pak, beda dengan bab sholat. Bab sholat, Pak, mau debat sejam, 2 jam, 3 jam itu nggak kelar, 1 meter nggak kelar, Pak. Mau debat bagaimana caranya tahiyat, gitu, Pak ya. Apakah naik turun, kanan kiri, diem, gitu, Pak ya. Caranya sujud, apakah tangannya ngangkang, nah, apakah ketika sedekap di dada, di perut, atau di maja. Ini, Pak, dalilnya banyak. Tapi kalau muamalah dalilnya sedikit. Termasuk dengan bai' horor ini, jual beli horor. Ini kalau kita cari hadisnya itu cuma nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar, riwayat Imam Muslim, berarti sanadnya sahih. Nabi melarang jual beli al-hasah. Hasah secara bahasa artinya kerikil, Pak. Jadi Nabi ngelarang jual beli batu akik, gitu, Pak ya. Nah, bukan. Kerikil itu maksudnya nanti di zaman dulu jual beli tanah, Pak, itu pakai ngelempar kerikil, gitu. Kalau nanti seberapa jauh lah itu, gitu. Termasuk jual beli horor, gitu doang, Pak. Makanya para ulama nanti membahasnya begini. Sebenarnya apa sih jual beli horor itu? Contohnya masa kini apa, gitu. Kemudian kalau ditanya tentang kenapa kita harus belajar bai'ul gharar ini, memang kata Imam An-Nawawi, salah seorang ulama madhab Syafi'i, beliau meninggal tahun 676, yang mungkin kitabnya kita kenal, Pak ya, Al-Adhkar An-Nawawi atau kitab Arba'in Nawawi. Beliau, Pak, itu orang Nawa. Nawa itu nama daerah. Jadi kalau orang Indonesia namanya Nawa, bisa jadi lahirnya di Nawa, Pak. Nawa itu di daerah Suriah. Jadi kalau orang namanya Nawawi, tanya, "Mas, kok nggak pulang-pulang kampung?" "Kenapa? Kan kamu kampungnya Suriah kan?" Gitu, Nawawi, Pak ya. Orang Indonesia kan unik, Pak. Biasanya namanya Suyuti. Kalau ditanya, "Ustadz, Suyuti artinya apa?" Nggak ada artinya, Pak. Kenapa? Suyuti nama daerah di Mesir, gitu. Orang Indonesia nama Suyuti, ditanya artinya apa? Nggak tahu, gitu, Pak ya. Nah, ini unik, Pak. Nah, Imam Nawawi ini punya kitab. Di dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan, "An-nahyu an bai'il gharar." Melarang jual beli gharar itu bisa jadi aslun min usuli kitabil buyu'. Hampir kitab jual beli itu bab gharar itu banyak sekali, Pak. Makanya kita penting belajar tentang bai'ul gharar ketika kita dihadapkan dalam fikih ekonomi modern. Contohnya, boleh nggak jual beli trading forex? Itu diantaranya nanti ada unsur-unsur horornya atau tidak. Asuransi ada unsur horornya atau tidak, gitu. Oke. Di sini konsekuensi hukum horor bisa jadi nanti hukumnya itu nggak boleh atau tidak sah atau bisa disebut apa namanya di sini. Oke, ini pengertian horor. Sekarang kita akan masuk ke pengertian. Kalau tadi hadisnya cuma bilang Nabi melarang jual beli horor, gitu, Pak ya. Lah terus horor itu apa, Ustadz? Horor secara bahasa itu artinya al-khotor atau al-khid'ah, membahayakan atau menipu, awalnya gitu, Pak.
Adapun secara istilah para ulama mengartikan ma yakunu majhulal akibah, sesuatu yang tidak tahu dapat atau tidak. Nah, ini nih gharar nih. Namanya sesuatu yang tidak tahu dapat atau tidak, itu namanya gharar. Padahal kita sudah jual beli. Contohnya, kita beli ikan tapi masih di dalam kolam, gitu Pak. Kita nggak tahu dapat atau tidak. Atau beli burung yang masih terbang, nggak mungkin, nggak tahu dapat atau tidak. Atau Pak, jual beli motor. Saya jual STNK, saya jual BBKB, motor Supra 125 harganya 3 juta. Murah Pak ya? Murah. Cuma Pak, motornya nggak ada, masih dimaling orang. BBKB-nya masih Pak. Terus saya jual BBKB-nya, bilang, Mas ini 3 juta saja. Nanti kalau ketemu di kantor polisi ya buat kamu, kalau enggak ya nggak tahu, terserah gitu Pak ya. Lah ini nggak tahu dapat atau tidak, namanya gharar gitu. Lah dalam bab gharar ini nanti kita masuk hampir sama istilahnya dalam istilah fikih, tapi hampir-hampir mirip tapi beda Pak. Yaitu ada kalanya jahalah, tadlis, guben. Kalau gharar itu barangnya ada tetapi belum ketahuan dapat atau tidak. Oke. Kebalik. Kalau gharar Pak, itu barangnya memang tidak ada dan orang tidak tahu nanti dapat atau tidak, gitu. Tapi kalau jahalah, bisa jadi barangnya ada, tapi kita nggak tahu ini isinya berapa, gitu. Ini bisa jadi jahalah. Maka para ulama menyebutkan jahalah dengan gharar itu hampir sama. Oke, ini hampir sama. Kalau tadlis itu artinya membohongi, tadlis. Kalau guben itu artinya menaikkan harga sampai orang tertipu dengan harga itu. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macamnya yang mungkin kita bisa aplikasikan dalam kehidupan modern. Yang pertama begini. Ternyata gharar itu tidak semuanya diharamkan. Kadang-kadang gharar itu boleh. Maka ketika ditanya macam-macam gharar, para ulama membagi gharar itu nanti menjadi 3 hal. Yang pertama berpengaruh pada akad. Artinya ketidakjelasan sesuatu barang nanti kadang-kadang berpengaruh kepada akad. Yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang gharar itu tidak berpengaruh di dalam akad. Yang kedua. Yang ketiga, nanti para ulama masih berselisih, ini berpengaruh enggak ya? Kalau berpengaruh itu begini maksudnya Pak. Maksudnya kalau ada jual beli kok di dalamnya ada ghararnya, berarti jual beli itu tidak sah. Gitu. Ini berpengaruh. Kalau gharar kok tidak berpengaruh, maka jual belinya tetap sah. Maka para ulama memberikan beberapa syarat di mana gharar itu nanti berpengaruh di dalam akad. Di antara syarat-syarat itu yang pertama adalah gharar terjadi pada asal akad, bukan pada turunannya. Artinya apa? Di dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwasanya yuktafaru fit tawabi' ma la yuktafaru fil asli. Gharar berpengaruh kepada akad ketika gharar itu pada asal akad, bukan pada turunannya. Saya kasih ilustrasi begini, Pak. Kalau kita beli janin hewan yang masih di perutnya hewan ibunya itu Pak, itu boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti dia akan lahir hidup atau tidak, gitu Pak ya. Kalau kita beli pohon yang sedang berbuah dan belum ketahuan baik tidaknya buahnya Pak, itu boleh nggak Pak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti dapat atau tidak. Cuma Pak, kalau kita beli hewan yang kebetulan lagi hamil Pak, boleh nggak Pak? Hewan yang lagi hamil boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ketidakjelasannya itu bukan berasal dari asal akad, tetapi turunannya akad. Gitu. Kita belinya bukan janinnya, tetapi ibunya. Termasuk Pak, kalau kita beli tanah, kok kebetulan di dalamnya itu ada pohonnya dan kita tidak tahu jumlah pohonnya, yang kita beli tanahnya,
berarti hukumnya boleh, gitu Pak ya. Makanya dalam kaidah yang pertama ini kita nanti bisa dengan mudah pastikan Pak, hukum bonus ketika kita beli tanah. Misalnya nih, kita beli tanah atau beli rumah properti, bonusnya nanti mobil. Yang nggak disebutkan mobilnya itu apa? Boleh nggak Pak? Boleh. Bonusnya itu doang boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena bonus bukan pada asal akad. Atau saya kasih contoh yang mudah Pak. Dulu waktu kita kecil, ya ada nggak Pak? Waktu dulu kecil kita pernah beli ini nggak? Permen telur cicak nggak Pak? Permen telur cicak itu kita beli telur cicaknya, ya nggak telur cicak asli ya, kedelai ya kan, terus nanti dibentuk kayak telur cicak, yang mana nanti ada hadiahnya, gitu Pak ya. Yang hadiahnya kita tidak tahu apa. Lah dalam kesempatan seperti itu nanti bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Tergantung kita belinya itu hadiahnya atau beli barangnya Pak. Kalau beli permennya dengan harga sebagaimana permen tadi, masalah nanti bonusnya apa nggak jelas, berarti boleh nggak? Boleh, gitu Pak ya. Tetapi kalau kita belinya hadiah, beli undian, kok nggak tahu dapat atau tidak, berarti nanti ada unsur gharar. Kenapa? Karena yang kita beli adalah asal barangnya. Termasuk Pak, kalau kita beli rumah bonus istri, gitu Pak ya. Ada nggak Pak? Yang kemarin baru rame Pak. Ada tuh, beli rumah, dijual rumah, bonus beserta isinya dan yang merawatnya, gitu Pak. Nah berarti yang dijual apa? Rumah dan istri. Nah, istrinya dijual gitu. Nah ini nih kalau akadnya kok cuma jual beli rumah, masalah nanti turunannya bagaimana? Itu nggak masalah. Tetapi harus diingat Pak, kita juga harus tahu ini nih sebenarnya cuma bohongan atau tidak. Kadang-kadang ada orang jualan pulsa Pak, gratisnya HP. Kira-kira mungkin nggak jual beli pulsa tapi bonusnya itu HP? Ya agak susah Pak ya. Makanya nanti kalau kita ditanya bagaimana Ustadz hukumnya MLM, gitu Pak ya, kita akan lihat orang ikut MLM itu cuma sistem penjualan, multi level marketing, mulut lewat mulut, gitu Pak ya. Lah bagaimana hukumnya? Para ulama membahas tidak semuanya MLM itu haram, tergantung yang dijual apa. Yang dijual itu mimpi punya kapal pesiar, gitu Pak ya. Kalau sudah level apa Pak? Kalau dapat kapal pesiar, kalau udah level diamond, gitu Pak ya. Lah atau dia jualan produk. Kalau jualan produk kok produknya harganya sama dengan di pasaran dan orang tidak dirugikan dan tidak ada unsur horornya, maka MLM itu enggak jadi haram. Kecuali kalau yang dijual cuma mimpi doang, gitu. Nah kalau yang dijual mimpi berarti nggak jelas dapat atau tidak. Maka yang pertama kali menjadi patokan gharar itu haram dan tidak, boleh tidak, itu ghararnya itu di asal akad atau di turunannya. Kalau di turunan akad berarti dia boleh, kalau di asal akad berarti dia tidak boleh. Oke, itu yang pertama. Kemudian kaidah gharar yang kedua adalah ketika ghararnya itu banyak. Kalau ghararnya itu sedikit dan tidak mungkin dihindari, maka hukumnya boleh dan akadnya tetap sah. Contohnya apa? Begini Pak, kalau kita ngekos kok bulanan, kira-kira sebulan itu 30 hari atau 31 hari. Lah ini nih kan nggak tahu nih Pak nih. Kadang-kadang malah cuma 29 hari. Lah ini kan nggak jelas sebulan itu yang mana, 30 hari atau 31 hari, gitu Pak ya. Lah kalau sesuatu kok sedikit dan memang itu diakui dalam masyarakat, maka hukumnya itu sah-sah saja. Atau contohnya Pak, menyewa toilet. Ini maksudnya apa nyewa toilet? Pernah nggak Pak Bapak nyewa toilet? Ya kalau Bapak masuk toilet itu kan namanya nyewa Pak ya. Kita masuk toilet pipis Pak, sekali bayarnya berapa? 2.000, gitu Pak ya. Kalau pipisnya 2 kali tapi kita nggak keluar-keluar Pak, bayarnya berapa Pak? Apakah 2 kali gitu ya? Kalau keluar, wah Pak nggak ada kembalian, silahkan pipis lagi, gitu Pak. Ada nggak? Lah ini nih, atau misalnya kalau mandi lah, kalau pipis mungkin agak susah. Kalau mandi, sekali mandi 3.000. Cuma Pak, yang namanya mandi itu tiap orang kan macam-macam. Kadang-kadang ada yang cuma 5 menit selesai, berarti bayarnya 3.000. Kalau yang setengah jam nggak keluar-keluar Pak,
mandinya itu kayak orang nguras air Pak ya, nguras bak. Itu kira-kira bayarnya sama nggak Pak? Sama. Padahal nggak jelas ini saya nyewa ini berapa liter air gitu Pak ya. Nah maka dalam kesempatan seperti ini ketika ghorornya itu sedikit, dia nggak jadi masalah. Termasuk Pak, kalau kita makan warung, ya kan, all you can eat, gitu kan. Maksudnya apa? Kita masuk bayar cuma 100.000, boleh makan sepuasnya asalkan nggak dibungkus. Giliran kita masuk Pak, baru makan, ternyata ditelepon sama istri, Mas tolong pulang, gitu Pak ya. Bentar dek, ini lagi makan sekali, gitu kan. Rugi ntar saya, gitu. Boleh nggak kita minta kembalian, Mak? Kan? Boleh nggak? Boleh kan? Lah, atau contohnya gini Pak, kita misalnya masuk ke Dufan, gitu Pak ya. Masuk Dufan itu masuk cuma pipis doang terus keluar lagi, sama masuk dari pagi sampai sore nggak keluar-keluar, bayarnya sama nggak Pak? Sama kan gitu ya. Misalnya ini sudah kadung kaya, pengen pipis aja masuk Dufan Pak, pengen ngeluarin, pengen ngabisin duit gitu misalnya, masuk Dufan pipis, udah keluar lagi orang kaya itu Pak ya. Lah ini kira-kira bayarnya sama nggak? Sama loh. Ini kenapa? Apakah boleh? Lah dilihat begini Pak, kalau horornya banyak itu nggak boleh. Tapi kalau horornya sedikit, maka para ulama itu membolehkan. Contohnya, kita beli rumah sudah jadi, nanya nggak ini kira-kira pondasinya itu berapa meter, kira-kira kita nanya nggak Pak? Belum tentu gitu Pak ya, nggak mungkin. Kira-kira kita nanya tembok ini dalamnya apa? Nanya nggak? Nggak gitu Pak ya. Lah ini dulu bagaimana? Lah ini kan nggak ditanyakan, padahal itu tidak jelas. Makanya beberapa ulama menyebutkan kalau horornya banyak, gitu ya. Kalau horornya banyak, tidak jelasnya banyak, maka akadnya bisa jadi tidak sah. Tapi kalau horornya sedikit dan orang itu sudah wajar, maksudnya apa? Ya sudah mengakui itu bukan menipu, maka akadnya tetap sah dan jual belinya tetap sah. Itu yang kedua, yaitu gharar memang terjadi ketika itu banyak. Kalau sedikit beberapa ulama membolehkannya. Kemudian kaidah yang ketiga dari gharar adalah ketika gharar itu terjadi dalam akad komersil, bukan akad sosial. Begini Pak, dalam fikih muamalat, akad-akad itu nanti dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah akad komersil, atau dalam bahasa Arabnya namanya akad tijari. Yang kedua adalah akad sosial atau akad tabarruk, sodakoh, ya kan. Kemudian hibah, itu nanti akadnya akad sosial Pak. Bahkan utang piutang atau al-qardu itu beberapa ulama memasukkannya dalam akad sosial, bukan akad komersil. Makanya dalam Islam yang namanya hutang itu dia nasoroyan suruh, bukan nasoroyat ribu Pak. Yang namanya dalam hukum Islam itu akad utang piutang itu memang pengennya menolong orang lain, bukan malah menjadikan orang lain itu tertekan. Makanya kalau kita lihat ada orang agunannya rumah harganya 2 miliar, utangnya 30 juta Pak ya. Gara-gara utang rumahnya disita, gara-gara utangnya berapa? 30 juta gitu ya. Padahal dalam Islam memang sebenarnya akad utang piutang itu maksudnya dalam akad tabarruk Pak. Akad tabarruk itu sosial. Kalau akad tijari itu akad komersil, jual beli, sewa menyewa gitu kan. Lah di dalam bab gharar, nanti gharar itu berpengaruh ketika masuk dalam akad komersil, bukan dalam akad sosial. Saya kasih contoh begini Pak, kalau saya jual kotak ini harganya 1 juta, cuma Bapak tidak tahu isinya apa, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak tahu isinya apa, gitu Pak ya. Tapi kalau saya bilang, Pak ini buat Bapak, hadiah dari saya, kira-kira Bapak nanya nggak isinya apa Ustadz? Gitu ya. Ya buka aja di rumah, boleh nggak? Sah nggak pemberiannya? Sah. Termasuk Pak, kalau kita nyumbang orang nikahan Pak ya, kira-kira kalau kita nulis daftar tamu, di belakangnya ada nggak Pak? Jumlah sumbangan itu harus dituliskan nggak Pak? Enggak Pak ya? Enggak. Kita ngasih hadiah kotak, hadiah kepada orang nikah, kira-kira kita wajib nggak mengatakan ini isinya ini gitu Pak?
Enggak wajib. Orang-orang nikah itu cuma minta doa restu Pak ya. Makanya kalau kita ada orang nikah, kita amplopnya tulisin Pak, iya saya restuin dan saya doakan. Enggak usah dikasih duit Pak. Kenapa? Orang mintanya doa restu gitu ya. Ini orang Indonesia kadang-kadang unik Pak. Uniknya apa? Dia mintanya doa restu dikasih duit gitu Pak. Mintanya ini kalau dalam dalam akad di Indonesia memang nanti harus dipahami. Ini sebenarnya maksudnya apa? Begini, saya kasih ilustrasi. Kalau kita ke warteg Pak, terus bilang kepada ibu-ibunya, Bu, minta es teh Bu, gitu kan, dikasih Pak ya. Terus Bu, minta ini Indomie rebus, dikasih. Habis itu selesai makan kita pulang Pak, nggak bayar. Kira-kira dipanggil nggak Pak? Mas bayar dulu gitu. Terus kita bilang, Bu, tadi saya ngomongnya apa Bu? Minta bayar nggak? Ya enggak, ya udah. Besok lagi awas nih gitu ya. Dituwotok lah, nanti itu tulisin. Ini minta kemarin nggak bayar gitu. Lah kan cuma minta kan gitu ya. Makanya dalam akad-akad nanti kita tidak membahas tentang namanya Pak, tapi maksudnya apa gitu. Termasuk jualan ini Pak, kalau maksudnya apa gitu. Ini nih, gharar itu dia masuk dalam akad komersil bukan akad sosial. Kalau akad sosial maka ketika ada gharar bisa jadi boleh. Itu Pak. Saya kasih contoh. Ini yang mungkin nanti akan jadi perdebatan cukup panjang. Kalau hukum BPJS itu boleh nggak Pak? Kalau di perusahaan bukan boleh atau tidak boleh, wajib, gitu Pak ya. Kenapa? Kalau nggak punya BPJS Pak, nanti perusahaannya nggak bisa dapat surat domisili, gitu Pak ya. Lah, bagaimana hukumnya Ustadz? Begini Pak, kita akan lihat. Kalau kita beli obat, ya kan, kok kita iuran 100.000, harga obatnya 1 juta. Ini kira-kira yang bayarin 900.000-nya siapa Pak? Orang lain kan itu ya. Lah maka akad-akad yang tadi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya kalau kita perhatikan kenapa NU ngotot BPJS boleh Pak, dan beberapa ulama yang lain mengatakan tidak boleh, karena sudut pandangnya beda. Bedanya di mana? Begini. Kalau ada gharar di dalam akad komersil, maka akad tadi nggak sah. Tapi kalau ghararnya dalam akad sosial, bisa jadi akadnya sah. Gitu. Makanya kalau saya perhatikan, memang nanti cara pandangnya beda. Ada yang bilang BPJS itu akad komersil, jual beli, gitu. Kalau jual beli, harusnya uangnya berapa, dapatnya apa, gitu Pak ya. Nah, kalau akad sosial, bisa jadi memang boleh ada ghararnya. Oke, ini nih bab gharar. Kemudian tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ini salah satu contohnya kalau di dalam akad-akad yang sudah lalu adalah jual beli salam. Jual beli salam itu apa? Jual beli pesan, Pak. Ini kalau secara hukum asli yang namanya jual beli itu ada barang, ada uang. Itu awalnya, Pak. Tetapi Nabi membolehkan jual beli salam di mana kita nyerahkan uang dulu, barangnya belum ada. Ini namanya jual beli salam. Maka ketika terjadi seperti itu, para ulama membolehkan jual beli salam. Kenapa? Karena memang ada kebutuhannya. Itulah beberapa alasan yang menyebutkan bahwasanya gharar itu nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama, gharar yang berpengaruh dalam akad. Artinya kalau gharar itu akadnya ada ghararnya, maka akadnya tidak sah, Pak. Tapi kalau ada akad kok di dalamnya tidak ada ghararnya, maka di dalam akad itu bisa jadi sah. Maka kalau ditanya, kalau kita jual beli online kan nggak boleh tuh Pak, kita ngedit gambarnya itu nggak boleh. Kenapa? Karena gambar itu adalah sebagai bagian dari transaksi, Pak. Itu Pak ya. Kenapa? Karena barangnya belum ada, adanya cuma contoh doang. Dan contoh itu harus sama. Itu. Makanya kalau kita beli jaket, Pak, ya harus jelas jaketnya yang mana, warnanya apa. Walaupun bisa jadi nanti kalau di gambarnya cakep, kita beli kok jelek, itu bukan masalah barangnya, Pak. Biasanya yang make. Kenapa? Yang difoto, Pak. Biasanya jaketnya yang makainya yang ganteng, Pak ya. Kalau yang make kita belum tentu bagus gitu. Tetapi kalau gambarnya kok cuma buat bukan dalam asal akad, maka bisa jadi boleh. Kalau kita jual sesuatu
itu cuma biar orang itu tertarik Pak, dan memang bukan gambar yang kita jual, maka ngedit gambar berarti bukan dalam akadnya, tetapi dalam turunannya. Dan dalam turunannya itu boleh kadang-kadang berbeda dengan aslinya. Itulah beberapa contoh horor yang mana kalau kita perhatikan memang nanti di akad-akad yang telah lalu, di para ulama nanti di kitab-kitab klasiknya kita bisa lihat beberapa contohnya Pak. Begini, horor kalau dalam masa lalu itu di zaman Nabi itu nanti ada beberapa contoh yang mungkin akan beda di saat sekarang. Yang pertama, kalau dalam akad nanti ada bayul hasoh. Bayul hasoh tadi lempar kerikil, nanti yang dapatnya berapa berarti itu yang dibeli. Atau kadang-kadang kita beli Pak, kita beli kesempatan, beli gelang, nanti kita buat main-main Pak ya, kita lempar, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Termasuk juga Pak, kita beli koin untuk dapat ini nih, apa namanya, boneka. Kadang-kadang kan ada permainan gitu Pak ya, nanti ngambil boneka. Kalau kita niatnya jual beli dan tidak tahu dapat atau tidak, bisa jadi nanti ada horornya, dan jual beli itu hukumnya tidak boleh. Berbeda ketika kita jual beli barang dapat hadiah tapi hadiahnya belum tentu. Contohnya apa? Begini, kalau anak-anak kecil Pak beli makanan, kadang-kadang kan ada hadiahnya, ya kan? Lah kalau harga makanannya itu sesuai dengan harga pasaran, nanti kadang-kadang dapat hadiah atau coba lagi, berarti nggak masalah, gitu Pak. Kenapa? Karena horornya itu dia tidak dalam asal akad. Di zaman dulu ada juga yang namanya bai'ul mulamasah. Bai'ul mulamasah itu maksudnya apa? Di zaman dulu kalau jual beli, yang dipegang itu berarti yang dibeli Pak. Gitu. Di zaman dulu. Nah, terus juga bai'ul muzabanah, bai'ul sunaya yang semuanya mungkin di saat sekarang belum ada. Oke. Ini apa namanya? Kalau horor dalam akad tabarruk, ini hukumnya boleh. Saya pengen ngomong asuransi, cuma mungkin waktunya nggak cukup Pak ya. Begini, saya pengen ngasih gambaran begini Pak. Oke. Nah, bisa jadi horor dalam asuransi itu bisa jadi ditolerir dan bisa jadi tidak ditolerir. Maksudnya apa? Begini Pak. Kalau boleh saya kasih ilustrasi begini. Kalau dalam suatu kantor yang jumlah orangnya itu ada 10 orang Pak ya, hari ini ada yang sakit, terus kita iuran, yuk kita iuran jenguk orang yang sakit. Hari berikutnya ada yang sakit Pak, yuk kita jenguk ada yang sakit. Lah akhirnya karena sering ada yang sakit, kita sepakat, yuk kita iuran, yuk bulanan, nanti yang sakit kita ambilkan dari uang itu, gitu Pak ya. Lah atau dalam kelas lah, suatu kelas isinya 40 orang Pak, ya kan. Suatu ketika ada yang sakit satu, ya kan. Terus kita iuran ngasih sumbangan kepada yang sakit, ya kan. Terus besok lagi ada yang sakit. Akhirnya begitu terus, kita sepakat, ya sudahlah daripada kita iuran terus, kita iurannya bulanan. Nanti kalau ada yang butuh yang sakit, gitu Pak ya, kita nanti kasih duit dari uang kas itu, gitu. Kira-kira Pak, kalau salah satu anggota kelas kok nggak pernah sakit sampai lulus Pak, setelah lulus boleh nggak bilang duit saya mana, kan tadi kan saya iuran terus, kok nggak sakit-sakit, boleh nggak diminta lagi, boleh nggak Pak? Nggak boleh Pak ya, padahal dia iuran Pak. Lah ada yang iuran tapi sakit terus-terusan Pak, dia dapat dari iuran itu. Kira-kira ada horornya nggak Pak? Lah dalam kesempatan seperti ini, kalau akadnya kok akad sosial, kita pengen nyumbang bareng-bareng Pak, maka nanti bisa jadi uang yang dikumpulkan dari masing-masing anggota ini Pak, itu nanti memang niatnya tabarruk, gitu Pak ya. Kalau tabarruk berarti boleh nggak orang ngambil kembali dari uang yang dihibahkan kepada orang lain? Nggak boleh, gitu ya. Tak boleh nggak kadang-kadang dia iuran banyak tapi nggak dapat? Boleh. Kenapa? Karena akadnya tabarruk. Maka dalam melihat asuransi sekarang Pak, para ulama mengatakan sebenarnya kalau asuransi itu kita bisa katakan bisa jadi boleh.
asalkan memang akadnya itu bukan akad komersil, tetapi akad tabarruk, yaitu kita iuran sedekah bulanan yang mana nanti diberikan saat salah seorang anggota kena musibah, yang mana bisa jadi ketika nggak ada yang kena musibah, dana itu diusahakan. Maka para ulama menyebutkan asuransi yang model seperti ini karena akadnya bukan akad tijari, bukan akad komersil, maka hukumnya boleh ketika memang niatnya akad tabarruk. Oke, makanya kalau kita perhatikan Pak, ke asuransi syariah itu nanti dana yang masuk itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dana untuk mudharabah, yaitu akad komersil, yang mana nanti di akhir waktu kita boleh mengambilnya. Kenapa? Karena uang itu masih uang kita yang kita mudharabahkan. Tetapi sebagiannya Pak, itu kita hibahkan, kita berikan untuk iuran bulanan, yang mana kita tidak bisa mengambil begitu saja, yang mana ketika ada anggota yang sakit maka diambilkan dari uang iuran bulanan tadi. Inilah beberapa contoh ini akad komersil yang mana ada yang mengandung horor, ada yang tidak. Intinya adalah salah satu akad di dalam syariah nanti ada yang mempengaruhi sah tidaknya akad, yaitu gharar, yaitu ketidakjelasan pada suatu barang. Sebelum saya tutup, mungkin para jamaah ada yang ingin ditanyakan terkait gharar dan terkait hal-hal yang berkaitan dengan gharar. Silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya. Tidak ada Pak ya? Oke. Jadi memang begini, dalam bicara tentang akad muamalat, kalau kita perhatikan memang ada beberapa kecenderungan cara belajar muamalat dengan mudah. Maksudnya apa? Begini Pak, kalau kita belajar fikih muamalat itu mau tidak mau nanti kita akan bicara tentang fikih muamalat modern. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab klasik di zaman dulu, bisa jadi muamalat itu tidak ada contohnya di masa lalu. Maka kalau dalam belajar fikih muamalat nanti ada beberapa model. Model pertama itu biasanya kita kajinya per bab, dari bab jual beli, terus juga ijarah, sewa, rohen, kemudian yang lain sebagainya. Tetapi memang dalam akad muamalat modern Pak, kadang-kadang memang nama dengan produknya, dengan akadnya itu jadi beda. Saya kasih contoh Pak, bisa jadi nama produknya sama-sama pembiayaan syariah, sama, tetapi kita tidak bisa menghukumi cuma gara-gara namanya. Kenapa? Bisa jadi isi akadnya itu beda. Sama-sama kita pengen beli rumah dengan cara nyicil Pak, nanti ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya boleh. Nah, makanya dalam belajar fikih muamalat paling mudah memang kita nanti belajarnya adalah unsur-unsur yang haram di dalam muamalat, nanti kita praktekkan, kita lihat di akad-akad kontemporernya. Nah, ini paling mudah. Dan bisa jadi Pak, nanti para ulama berbeda pendapat terkait ini ada unsurnya atau tidak. Makanya kalau kita lihat BPJS Pak, ini bisa jadi bukan masalah bagaimana akadnya, tetapi dalam melihat ini sebenarnya ini akad ini akad jual beli atau akad nyumbang sih gitu Pak. Nah, dalam posisi seperti ini memang nanti akan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jangan hanya dibayangkan perbedaan pendapat hanya di dalam fikih ibadah, tetapi dalam fikih muamalat pun para ulama juga cukup banyak berbeda pendapat, yang mana kalau kita boleh ringkas Pak, sebenarnya akad yang haram itu kita ringkas menjadi maisir, judi, gharar, akad tidak jelas, riba gitu Pak ya. Kemudian batil atau saya singkat menjadi mahrib gitu ya. Masa mahrib sih Pak ya? Ya biar enak aja, maisir, gharar, riba, batil. Yang lain nanti ada turunannya, ada bai' mutar,
kemudian ikrah, huben, kemudian najas, ihtikar, ghish, tadlis. Yang mana bisa jadi Pak, ini nanti kita pelajarin konsep-konsep dasarnya, yang mana nanti kita terapkan di dalam modernnya itu bagaimana. Trading forex itu boleh nggak sih gitu ya. Nah nanti kita lihat apakah ada unsur yang haram atau tidak, apakah bisa diminimalisir atau tidak. Kenapa begini Pak? Kalau kita ditanya tentang hukum ibadah, kita bisa dengan mudah katakan boleh, tidak boleh, haram, halal gitu. Tetapi dalam muamalat kadang-kadang jawabannya tidak hanya cuma hitam putih Pak. Cuma kadang-kadang jawabannya itu begini, Islam punya ini enggak, jawaban enggak dalam masalah ini. Win-win solusinya apa? Gitu Pak. Contohnya riba. Riba bisa jadi orang tahu semuanya Pak. Tapi ketika kita tanya, Islam punya solusi enggak? Kadang-kadang fikih muamalat pertanyaannya seperti itu. Kadang-kadang nanyanya begini, Ustadz, saya kerja di bank konvensional dan saya tahu itu haram menurut saya. Tapi saya nggak bisa nyari tempat lain. Bagaimana caranya? Nah ini fikih muamalat susahnya jawab seperti itu. Artinya apa? Kadang-kadang dalam fikih muamalat itu pertanyaannya bukan hanya cuma jawabannya hitam putih, boleh tidak, gitu Pak. Tetapi jawabannya Islam memberikan solusi atau tidak dalam fikih muamalat ini modern, gitu. Makanya fikih muamalat itu sangat bisa berkembang, tergantung nanti perkembangan zaman. Yang mana nanti para ulama punya konsep namanya makharij yang hampir beda dengan hiyal. Insya Allah kapan-kapan kita akan kaji tentang makharij dan perbedaannya dengan hiyal, dan apa saja solusi-solusi Islam ketika melihat akad-akad yang memang diharamkan. Mungkin itu saja dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah jam 1. Kita berdoa bersama semoga rezeki yang kita dapatkan benar-benar halalan thayyiban, benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tidak menjadi masalah ketika kita mau lepas landas di akhirat, kita mau masuk surga, tidak banyak yang dipermasalahkan oleh malaikat. Dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita mengakses harta-harta yang halal, amin amin ya rabbal alamin, sehingga umur kita berkah, anak kita berkah, kita terhindar dari harta-harta yang haram. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.